Baiklah pecinta One Pride, sekali lagi ini adalah partai kontender di kelas bantamweight 61,2 kg. Di sudut biru, fighters kelahiran Bali, 22 tahun, 174 cm dengan disiplin bela diri Wushu, Sang Suzura, Sony Rizaldi. Sementara sang lawan di sudut merah from Black N dengan julukan Electrical Knockout, fighter kelahiran kota Sidoarjo, 23 tahun, 168 cm, Ahmad Eko Priandono. Juri 1 pada malam hari ini Mustadi, juri 2 Komarudin, juri 3 JSI, Dewan Juri Max Metino dan Lingson Simanjuntak, wasit Anthony. Fighter selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian. Bermain sportif. Touch glove. Balik sudut. Juri 1. Juri 2. Juri 3. Dewan Juri. Timekeeper. Fighter ready. Fight! Baik pecinta Sport One, inilah contender fight untuk kelas bantamweight antara Ahmad Eko Priandono melawan Sony Rizaldi. Sony Rizaldi yang kemudian sering melakukan takedown pada melawan Jeffrey Arianto Utomo pada pertandingan sebelumnya, dan Ahmad Eko yang kemudian melawan yang pada pertandingan sebelumnya melawan Fajar, seorang pegulat yang terus mendapatkan takedown namun tidak bisa, dan langsung dia bisa kembali ke atas dan melawan kembali dengan pukulannya yang akurat. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan Sony kemudian dengan tendangannya, langsung dengan tendangannya. Apakah Sony akan merubah strateginya dan menjaga pertandingan ini di posisi stand up? Bagaimana menurut Anda, Bung Ivan? Ya, keduanya ini adalah petinju-petinju sama-sama fighter sejati ya. Jadi keduanya memang agresif dalam melakukan pukulan, tendangan, atau bahkan takedown untuk melakukan kuncian-kuncian di bawah. Jadi kita akan lihat satu pertarungan yang cukup menarik pada ronde ini, dan mudah-mudahan ini akan dan itu masuk dari straight kanan, masuk dari Eko. Pukulan pertama yang bisa mendarat dalam pertandingan ini. Ya. Rizaldi ini Sony ini memiliki jangkauan tangan lebih panjang ya dari Ahmad Eko, sehingga kalau ini dimanfaatkan. Iya, kakinya tendangan tapi meleset dari Sony Rizaldi. Spinning back-nya tidak kena. Spinning back tidak kena. Tapi sepertinya ini keduanya masih baru saja masuk, tapi dari Sony justru masuk pukulan kirinya dari hook kirinya masuk dari Sony. Ya, untuk counternya ya. Counter dari kiri. Kena juga, hampir saja. Hampir. Ini sepertinya kembali. Biasanya Sony pada pertandingan sebelumnya dia justru yang initiate takedown, justru itu. Tapi sepertinya kali ini justru dia akan kembali ke asalnya, seorang petarung wushu, seorang Sanso. Di Sanso. Dan memang posisi kuda-kuda Sony ini sangat kokoh kelihatan. Ya, dengan sedikit membungkuk untuk memposisikan supaya pukulannya betul-betul mantap. Side kick, dari side kick. Masuk dengan Eko mencoba counter tapi tidak justru malah dia yang terkena pukulan. Counter straight. Kembali pukulannya kena. Sudah berjalan, tapi kedua sepertinya serangannya masih berjalan ini ya. Saling berganti tapi masih sedikit. Temponya masih pelan-pelan. Dia akan mencoba masih meraba-raba. Ya, masih mengukur kekuatan lawan keduanya. Tidak langsung maju. Pada pertandingan ini juga dimulai lebih pelan ya. Sony pada sebelumnya pertandingan pertama dia dia masuk dan overhand right. Ya, dan terjadi jual beli. Kita lihat apa yang dilakukan Sony. Sony sepertinya mencoba take down. Dia terus mencoba masuk dengan menekan dengan knee dan knees lagi, dan dia mencoba menekan untuk mendapatkan take down sambil masuk ke posisi clinch dan menyerang dengan lututnya. Ya, dimanfaatkan oleh Sony untuk menggeser lawan ke kembali kena lutut. Sony sudah semakin ahli. Kita bisa lihat fighter ini berkembang. Banyak yang bisa menggunakan cage sudah bisa semakin banyak menggunakan cage, walaupun tidak semua, tapi mereka semakin banyak yang bisa menggunakan cage untuk
Ya itulah perlulah fighter itu memiliki kecerdikan dia untuk mempelajari lawannya di saat-saat awal, di mana kelemahannya lalu disitulah dia diserang kelemahannya. Betul. Tapi keduanya juga masih meraba-raba dan tapi menurut saya Sony sepertinya sudah bisa mendapatkan lebih bisa dapat menambah temponya ya. Temponya sudah kena oleh Sony. Dan dia sudah mendapatkan double underhook. Eko harus berhati-hati dan dijatuhkan. Dijatuhkan betul. Langsung dan Eko kita lihat berbahaya. Eko bisa kembali dengan cepat Berbahaya bagi Eko ini. dengan elbows, dengan sikutnya. Tapi Eko bisa bertahan. Dia menahan lawannya dan dia bisa ada dua pilihan. Dia harus bisa bertahan dalam posisi ini atau dia sudah mendapatkan underhook bertahan. Dan dia harus sengaja miring. Dia harus sengaja miring untuk membuka posisi ke sebelah kiri. Ini dilakukan, tapi tidak berhasil. Ini dilakukan oleh Eko mencoba untuk miring badannya dan dia mengunci daripada bahu Sony ya. Iya, dia harus segera dia harus segera miring ke kirinya. Ya, bergeser. Bukan untuk kemudian bisa keluar di posisi sebelah kiri. Dan ini tapi sepertinya juga Sony juga akan terus berusaha untuk melepaskan kakinya. Ya. Memang agak sulit karena Sony ini relatif lebih tinggi dan lebih berat kelihatannya. Ini jadi cukup membuat sulit bagi Eko. Dan Eko berhasil berdiri, keduanya kembali ke posisi berdiri. Tapi waktu tinggal sedikit dan ronde pertama sudah berakhir. Bagaimana menurut Anda, Bung Givan? Ya, masih penjajakan dari keduanya, tapi kelihatannya Sony memang sedikit memiliki keunggulan di ronde ini. Dan kelihatannya juga, kita lihat tadi di ronde kedua, bagaimana kelanjutannya. Ini keduanya masih berusaha, ini sebetulnya pertarungannya sepertinya lebih banyak. Siapa yang bisa membaca lawannya terlebih dahulu. Betul, dan keduanya ini cukup sangat cerdik ya, dan ini tergantung dari kemampuan skill teknik mereka. Betul. Dan Sony tadi bisa maju dengan Superman punch-nya, dengan stiff jab-nya. Beberapa kali kena di posisi-posisi awal. Ya, tapi tadi Eko sempat terkena elbow-nya Sony ya. Saya lihat itu beberapa kali. Di posisi ground-nya. Ya. Dari posisi ground dia bisa masuk, dia masuk posisi double underhook. Dari posisi double underhook ini, kedua tangan di bawah ketiak itu sangat mudah untuk dijatuhkan. Betul. Banyak kontrolnya. Ya, dan berhasil tadi takedown-nya juga diambil oleh dia. Dari double underhook tadi itu. Dan kita masuk ke ronde kedua. Kita lihat apakah kemudian Ahmad Eko bisa mendapatkan tempo dan membaca keadaan strategi dari Sony Rizaldi. Keduanya memulai ronde dengan pelan lagi. Tidak langsung rushing in. Oh, ternyata saya salah. Langsung Eko maju. Kalau Eko bisa masuk sedikit, ini agak menyulitkan daripada Sony karena jarak tempuh tangannya cukup panjang ini. Karena range-nya ya. Range-nya. Biasanya kalau strategi untuk orang yang lebih pendek atau yang tangannya yang range-nya itu lebih sedikit, dia harus masuk. pendek. Dia harus masuk. Ya. Tapi dalam hal ini sepertinya, ini dia. Eko mencoba maju agresif. lagi. Dan itu Sadio lagi masuk. Ya, hook kirinya kena itu. Nah, kelihatannya Eko mulai mencoba masuk dia. Dan dia sepertinya sudah menemukan jarak dan temponya juga ya. Kita terlihat di jarak keduanya Eko lebih dekat sekarang dibanding dari di ronde pertama tadi. Betul. Dan pada pertarungan sebelumnya melawan Fajar, kita tuh banyak melihat dia banyak melakukan straight kemudian uppercut dari jauh, long uppercut. Dan itu bisa menemukan dia bisa menyarankan pukulan itu terus-menerus melawan Fajar. Betul. Tapi tentu saja ini beda melawan Sony yang memang backgroundnya adalah wushu. Dan keduanya juga sama-sama fighter, petarung betul ini. Betul. Tapi menurut saya justru menarik ini. Ini yang menarik bahwa di mana Sony ini dia bisa berubah, seorang fighter yang lengkap, dia tuh bisa merubah-rubah strategi. Betul. Dua fight sebelumnya beda dengan yang sekarang. Betul. Justru kadang memang ini kadang berlawan, kadang orang itu bisa berlawanan dengan background yang ada. Ya, seharusnya Sony mengambil inisiatif untuk segera masuk menyerang ya, one two, kemudian mengambil takedown dan berusaha menyelesaikan. Tapi tidak dilakukan di ronde kedua ini, dia berhati-hati. Dia justru tidak mau masuk ke posisi clinch itu ya. Ya, tidak mau clinch ya.
Padahal kalau kita lihat tadi dia itu banyak skor, dia mendapatkan takedown, dia mendapatkan dominance, menjadi dominan itu pada saat dia dari posisi clinch tersebut. Betul. Apakah dia menunda untuk nanti persiapan tenaga di round ketiga, kita tidak tahu ini. Tapi rasanya kok agak sedikit aneh aja ya bahwa dia menunggu sampai ronde ketiga gitu. Kadang-kadang untuk fighter tuh memancing lawan untuk membuang energi ya, membuang energinya, baru kemudian di round ketiga dia berusaha untuk menghabisinya. Betul. Itu dia hampir masuk. Spinning hook kick, tapi tidak masuk. Sony lebih ini ya, dia banyak spinning hook kick dan sedangkan Eko itu tetap stick to the basics dari boxingnya dia, 1-2 kalau nggak ada juga dari low kick gitu. Betul. Dan Sony dalam pukulan Ahmad Eko lebih variatif kelihatan dalam pukulan. Lebih variatif dan juga lebih rapi ya. Ya, lebih rapi, lebih variatif. Dan dia mengukur jarak. Dia tahu persis di mana jarak jangkaunya daripada Sony sehingga dia bisa mampu menghindar. Tidak ada satupun yang masuk. Tidak ada yang telak benar-benar telak masuk ya. Betul. Tapi sepertinya ini ronde ini keduanya saling menunggu dan apabila ini terus menjadi seperti ini juga bisa menjadi suatu pertarungan yang yang harus bisa dikompensasi dari ronde ketiga. Mereka kelihatannya menunggu sama-sama di ronde ketiga untuk saling menghabisi ya. Pokoknya habis-habisan kita simpan tenaga dulu, lihat dulu bagaimana caranya supaya bisa menghabisi lawan saya bisa menghabisi. Nah, itu dia. Jual beli pukulan di sini. Jual beli ini pun tidak terjadi tidak terjadi terus-menerus, tapi nih sama satu lagi. Dia tidak hanya menjadi 1-2 kemudian tidak diselesaikan 3-4-5 pukulan, bahkan tidak berani mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam untuk takedown ya. Betul. Dan ini sepertinya memang game plan-nya juga emang sudah direncanakan. Sepertinya dia sudah berubah game plan-nya nih. Dari pertama masuk ke clinch, tapi sepertinya pada saat on the way untuk mendapatkan clinch itu dia banyak makan pukulan tadi sepertinya. Dan dia berubah strategi. Tendangan dari Sony low kick juga tidak mampu masuk ke areanya Eko. Betul. Eko sungguh pandai kalau menurut saya dalam cerdik dia membaca jarak, keluar masuk, menghindari pukulan keluar. Betul. Tapi sayangnya dia tidak terlalu agak segan ya untuk kemudian masuk dan melakukan counter tersebut. Ya. Karena Eko tahu bahwa kalau dia masuk dan tidak cepat dia keluar, maka dia bisa clinch ataupun dia bisa di take down oleh Sony tersebut. Dan ke posisi clinch lagi tadi itu kan ya. Dia takut dari posisi take down. Saya justru melihat Sony tidak berani untuk masuk secara gencar. Nah, lihat kita lihat dia menghindar. Justru Sony yang itu ya, Bung Ivan ya. Justru dia yang lebih hesitant, lebih ragu. Ya. Dan pukulan terakhir disarankan uppercut, disarankan di penghujung ronde ketiga. Kedua. Kita lihat nanti di ronde ketiga. Sulit saya untuk menentukan siapa yang lebih unggul di ronde ini. Kelihatannya seimbang. Kelihatannya seimbang ya. Jadi tapi memang tidak banyak aktivitas ya. Relatif lebih sedikit dari ronde pertama. Sepertinya seimbang di ronde kedua ini. Dan ronde pertama lebih unggul Sony sedikit saja. Tapi ini masih seimbang. Jadi ini ronde ketiga ini sebetulnya kita lihat masih banyak. Hanya di ronde kedua agresif dari Eko. Iya. Nah, apakah nanti penilaian agresif ini juga menjadi salah satu tolak ukur dalam penilaian, Bung Bram? Iya. Itu juga, tapi agresivitas, ring control, ring generalship itu juga semua memang termasuk dari salah satu faktor penilaian. Dan memang dia kalau kita lihat tadi ya, saya setuju juga dengan Bung Ivan, yang initiate action, yang pushing for action, yang mendorong bahwa action ini terjadi itu adalah Eko. Betul. Tapi tidak dijabanin oleh Sony. Yang kita takutkan, kita khawatirkan adalah jangan sampai dari Sony ini akhirnya dia putus asa karena tidak masuk ya, tidak bisa memasukkan pukulan-pukulan telak dan sebagainya. Ya, setuju. Dan mari kita masuk ronde ketiga. Pertarungan antara Ahmad Eko Priandono dan Sony Rizaldi. Ahmad Eko membuka dengan low kicknya. Kedua masih terus saja seperti tadi. Sony Rizaldi dengan mendarkan tendangan gagal dicek oleh Eko. Nah, seperti Ahmad Eko, Sony yang kali ini yang lebih maju ya, lebih bisa initiate action. Dia menunda di ronde ketiga, mungkin ini salah satu dia akan berusaha untuk mencoba lebih masuk ya, lebih banyak masuk. Ya, dia akan mencoba masuk.
mungkin tidak akan habis-habisan di sini, tapi terus saja namanya habis-habisan juga tidak Iya, betul. tidak berbuat konyol juga ya, Iya, langsung betul, main. betul. Tapi juga mesti ditaker juga gitu ya. Ini masih mengukur kekuatan juga, nggak berani ya. Masih hati-hati. Keduanya juga masih hati-hati juga. Kari masih mencoba dengan hook kirinya. Eko keduanya. sendiri pada pertarungan sebelumnya, dia itu sebetulnya dia yang lebih banyak mengcounter dari jadi Fajar Dari itu yang Fajar, melakukan takedown, terus melakukan takedown, dan dia yang berdiri. Sementara dia melakukan berdiri itu, dia yang kemudian menyerangkan 1-2 pukulan. Tiap kali berdiri 1-2 pukulan. Nah, Iya. Dan akhirnya dimenangkan angka oleh Eko ini ya. Iya. Tapi itu kan sebetulnya sifatnya juga dia counter dari takedown itu sendiri. Dia takedown scramble 1-2. Tapi Scramble 1-2. Bung Ram, mungkin pada saat itu karena Fajar dalam posisi postur yang hampir sama waktu itu dengan Eko. Kalau Sony ini kan lebih tinggi dan kelihatan lebih besar gitu. Betul. Memang jadi range ini Range juga ya. berpengaruh ya Nah, terhadap ini yang membuat mungkin agresivitasnya. Eko menjadi berhati-hati dia. Dan itu yang betul sekali, sepertinya dia lebih berhati-hati karena pada waktu pertarungan sebelumnya itu sebetulnya pertarungan yang benar-benar non-stop tiada henti. Betul. Action, take down berdiri, kemudian jual beli pukulan, take down lagi, dan itu tidak berhenti terus selama 3 ronde. Sepertinya memang dia masalah jarak ini Betul. yang justru menahan Eko untuk kemudian pushing for action Dan juga. ada perubahan sedikit dari Sony juga. Ketika Sony melawan Jacobus Dale sebelumnya dia lebih agresif gitu. Iya. Di sini dia lebih banyak defensif di sini. Setuju. Ya. Dia juga kelihatannya, dan ini sepertinya keduanya memang sangat kalau saya bilang menghormati atas kekuatan lawannya ya, takut Betul. ya. Nggak bisa itu sembarangan. Ini disinilah peran pelatih ya. Kita sisa 2 menit. Harusnya pelatih memberikan instruksi agar segera mencoba mengambil inisiatif. Ya, apapun betul. itu, pokoknya ini nggak bisa harus ditekan. Ini siapa aja, siapa yang menang, siapa yang kalah, terutama yang dia pelatih ini tahu siapa yang kalah, siapa yang kalah dalam scorecard. Dia harus push for action. Disitulah kejelian pelatih sehingga memberikan instruksi kepada yang dilatihnya ini, para petarung, untuk segera mengambil aksi atau inisiatif. Betul. Atau kalau tidak jeli, dua-duanya malah dibilangin. Kedua pihak malah bilang, Kamu udah menang, diam aja. kamu udah menang, kamu diam aja, kamu tungguin aja gitu. Tapi ternyata skor salah ya. Skornya salah Nah, gitu. Kalau itu bahwa memang kejadian-kejadian seperti ini, kedua belah sering corner terjadi. justru bilang, kamu diam aja, kamu main defensif. Nah, Ya. itu yang sebetulnya Itu, tidak. nah, Oh, ini itu hampir dia. masuk. Ya. Eko baru saja mendaratkan pukulan lagi. Dia menangkap tendangan dan kemudian menyerangkan tendangan itu. Sepertinya dia selalu menunggu tendangan itu ya. Betul. 2 kali pukulan itu tadi ada. Berhasil ditangkap. Hasil tangkapan dari tangkapan kaki tadi. Iya. Sayang sekali, ini sebetulnya bisa kesempatan untuk keduanya saling masuk. Ini ya, 1 menit terakhir. 1 menit, masih tidak ada instruksi. Stand toe to toe. Just apa tuh namanya? Saya pernah lihat dulu, pernah ada satu fight. Ya. Salah satu fighter di 15 detik atau 10 detik terakhir. Terakhir, Dia dia bilang, mampu. dia nunjuk ke arah tanah. Sini, saya berhenti di sini. Kemudian dua-duanya kemudian jual beli tanpa Jual ada beli. yang mundur. Ya, sayang ini. Seharusnya keduanya bisa bermain lebih agresif. Oh, itu dia. Nah, disinilah mestinya kesempatan itu dimasukkan ya, untuk baik Sony ataupun Eko. Sayang. 30 detik langsung. 30 detik. Tekan saja. Ya. Apakah ini pace-nya akan naik? Nah, apa temponya akan ditekan ini? Kita lihat. Ya. Kita bicara terus sih mengenai menekan tempo. Ini malah akan. Nah, di sini kalau Eko bisa mampu untuk mendorong Sony ke ring, tentu akan lain. Tapi kalau tidak, ini akan tetap seperti ini. akan Sampai begini akhir. terus. Dia menemukan jarak, mencari itu Iya. 10 detik terakhir. Wah, udah selesai. Sudah, jual beli. Kalau mau jual beli, ayo sekarang kita Ya, jual beli. Percuma. Ya, Mau sudah Eko, selesai. mau Sony, kalau mau Ya. jual beli, ayo kita jual beli sekarang. Tapi dan ronde Iya. ketiga berakhir. Kita harus menyerahkan ini ke keputusan juri. Juri. Menurut Anda, Bung Ivan, bagaimana? Saya melihat bahwa ini tidak ada sesuatu yang sangat bernilai mutlak ya. Tapi agresivitasnya kelihatannya Eko masih lebih dibanding Sony. Eko menang di agresivitas. Iya. Sony mendapatkan satu takedown tadi. Satu takedown, ya, Nah, betul. sekarang tinggal dilihat mana yang lebih dominan, mana yang lebih dominan. Dan
Eko juga menyarankan pukulan yang lebih telak. Iya. Tapi mari kita tunggu keputusan Tapi resmi. apakah Bung Pram dalam pertarungan seperti MMA ini memang harus agresivitas menjadi salah satu itu menjadi salah satu faktor. Baiklah, pecinta World Pride. Setelah pertarungan sebanyak 3 ronde, juri memutuskan hasil kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut biru atas nama Sony